Ada topik yang menarik yang kita bisa bicarakan sekarang hari ini bersama saya Dr. Elizabeth, yaitu satu judul yang menarik sekali, Food and Love. Kenapa kita perlu bicarakan ini? Karena love atau kasih adalah the first and the greatest commandment. Semua orang tahu itu, tapi bagaimana caranya? Ternyata diam-diam makanan yang kita makan, makanan yang kita consume adalah juga sangat erat berhubungan dengan kasih kita ya, menjadi hukum pertama dan terutama ini. Apa kaitannya? Mari kita pelajari, saudara, betapa makanan yang masuk ke usus kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana nantinya usus itu bekerja. Apa yang akan dialami usus? Padahal usus itu adalah sebenarnya di dunia kedokteran disebut the seat of the emotion atau emotional part of a person. Jadi emosi kita ada di usus. Kalau kita bicara mengenai kasih, tentu kita nggak bisa jadi orang yang sangat emosional. Maksudnya emosi yang negatif ya, mudah marah, mudah tersinggung. Lalu mudah sekali kita berpikir negatif tentang banyak hal, sehingga hidup kita tidak menjadi bahagia, hidup kita menjadi khawatir dan akhirnya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Jadi jelas bahwa usus kita itu adalah tempatnya emosi. Nanti kita akan pelajari kenapa bisa begitu. Salah satunya adalah usus kita pabrik pembuatan pengatur emosi yang kita sebut serotonin. Serotonin itu adalah hormon peaceful, kita sebut, atau hormon damai sejahtera. 80% serotonin ini atau hormon damai sejahtera ini diproduksi oleh usus. Jadi ketika usus kita kondisinya baik, dia akan produce serotonin ini banyak dan maksimal, sehingga hasilnya adalah kita peaceful. Kalau kita peaceful, emosi kita juga akan baik. Kalau mood kita baik, emosi kita baik, tentu hubungan dengan sesama kita baik. Nah, sekarang mari kita kalau gitu berusaha untuk makan makanan yang sungguh-sungguh memberikan kondisi usus itu akan jadi baik. Sehingga serotonin, hormon damai sejahtera ini yang 80% pabriknya di situ akan dihasilkan maksimal. Nah, kita akan pelajari, menarik sekali, food apa aja yang bisa didigest dengan baik, yang bisa dicerna dengan baik sedemikian rupa sehingga usus happy, sehingga usus bisa memproduksi maksimal hormon ini. Salah satunya adalah serotonin. Masih banyak hormon lain, hormon-hormon bahagia lain yang dihasilkan oleh usus. Ada opiat, ada benzodiazepin, yang adalah diazepam, yang adalah valium. Itu adalah pabriknya di usus. Kita akan pelajari, saudara sekalian, di seminar-seminar saya. Saudara bisa ikuti di seminar-seminar berikut dengan judul Food and Love. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siapa kita yang sesungguhnya? Waktu kita harus memilih apa yang kita akan makan, kapan kita memakannya, di mana kita akan makan, dan bagaimana cara kita makan mempengaruhi emosi kita. Hal ini juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri, pasangan, keluarga, dan orang-orang lain, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, penting bagi kita untuk memperhatikan dan mengendalikan asupan makanan kita. Karena bukan saja ini menjadi sumber utama nutrisi bagi tubuh kita, namun juga menjadi ujung tombak pengendalian emosi kita. Hadirilah webinar kesehatan COVID-19, Food and Love, bersama Dr. Elizabeth Subrata di dalam ibadah tengah minggu GKS Sudirman melalui Zoom. Hari Kamis, 27 Agustus 2020, jam 7:30 malam. Jangan sampai ketinggalan ya, Zoom ID dan password tertera.